di sini untuk dipakai 40 potong. Sedangkan aku mau pakai cuman 20 potong. Apakah aku tetap memakai resep di sini? Jadi, kalau resep kuenya diubah, rasa kuenya otomatis berubah tidak? Halo teman-teman, selamat datang di podcast Cerita Bilangan, tempat kita belajar matematika dengan cerita yang seru dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Perkenalkan, aku Lia yang akan menemani kalian pada hari ini. Nah, jadi aku tidak sendirian. Di sini ada Kak Tari yang akan membantu kita memahami materi matematika. Selain itu ada juga Lida dan ibunya yang akan berbagi cerita tentang resep warisan keluarga. Hai. Nah, jadi Lida, tadi kan sebelum podcast ini itu kamu terlihat kebingungan sambil memegangi sebuah buku resep. Sebenarnya ada cerita apa sih? Ya Kak, jadi di sekolah aku itu ingin mengadakan bazar. Setiap kelompok diminta membawa makanan buatan sendiri. Tapi setelah membaca resepnya, aku bingung karena resepnya ini untuk 40 potong kue, sedangkan aku hanya membutuhkan 20 potong kue. Jadi begitu. Bagaimana menurut Ibu Sana? Jadi resep ini harus dibuat dengan takaran yang sesuai agar rasa kuenya tetap sama. Oh, jadi kita harus mencari cara bagaimana mengubah jumlah bahan dengan tepat. Nah, Kak Tari, tadi kan kita ingin membuat jumlah kuenya lebih sedikit. Apakah semua bahan tetap digunakan dengan jumlah yang sama dan harus sesuai resep, atau bagaimana? Tentu tidak. Kalau jumlah kuenya berubah, maka jumlah bahannya juga harus disesuaikan agar rasa dan tekstur tetap sama. Nah, untuk menentukan jumlah bahan yang tepat, kita menggunakan konsep perbandingan. Nah, jadi teman-teman, ayo kita mengupas tuntas masalah yang dialami oleh Lida menggunakan konsep perbandingan. Perbandingan adalah cara membandingkan dua jumlah atau lebih agar tetap seimbang. Misalnya, resep ini dibuat untuk 40 potong kue. Karena Lia hanya membutuhkan 20 potong kue, berarti jumlah kuenya menjadi setengah dari resep awal. Nah, kalau kita lihat hubungan perbandingannya, 40 potong kue itu butuh 4 butir telur. Berarti setiap 1 butir telur digunakan untuk membuat 10 potong kue. Ini adalah nilai perbandingan dasarnya. Jadi, karena 20 potong adalah setengah dari 40, semua bahan tinggal kita bagi 2 saja. Sekarang lihat hasilnya. Tepung 400 gram dibagi 2 menjadi 200 gram. Gula 200 gram dibagi 2 menjadi 100 gram. Mentega 200 gram dibagi 2 menjadi 100 gram. Dan telur 4 butir dibagi 2 menjadi 2 butir. Dengan begitu, rasa dan kualitas kuenya tetap sama. Hanya jumlahnya saja yang berkurang. Nah, jadi bagaimana menurut kalian? Ternyata tidak sulit ya kalau kita memahami tentang konsep perbandingan. Ya, sekarang aku jadi tahu kalau semua bahan akan berubah dengan perbandingan yang sama. Itu dengan begitu rasanya tetap sama meskipun jumlah kuenya berbeda. Nah, itulah alasan mengapa perbandingan sering menggunakan bahan perbedaan sendiri. Misalnya memasak, membuat minuman, serta mencampur bahan-bahan makanan. Nah, sekarang saatnya tantangan cerita bilangan.